dalam kalam masal Arab itu kan orang yang menerima informasi tapi dia tidak punya bekal untuk mengolah informasi itu kan biasanya disebut kahatibillah itu. Ketika kita bermedia sosial kita lebih banyak disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting sebetulnya. Pikiran kita banyak disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting karena apa? Membaca buku dia biasanya mendapatkan informasi yang lebih jernih daripada yang hanya sekedar mendengar. Imam Hasan Al-Basri datang jauh-jauh dari Basra ke Kufah hanya untuk mengejar satu informasi. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali karena menganggap informasi itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sidogiri TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada episode Mujalasah kali ini kita akan membahas topik penting tentang literasi di Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber yang spesial yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Dayrobi Naji. Beliau merupakan redaktur senior di majalah Sidogiri Media dan Dewan Pakar di An-Najah Center Sidogiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Sidogiri TV. Yang kita bahas kali ini Ustaz adalah tentang literasi di Indonesia. Ya, banyak kita lihat utamanya di media sosial, banyak masyarakat kita yang masih abu-abu terhadap media informasi. Banyak beberapa pihak yang mengatakan berpandangan bahwasannya hal ini dipicu oleh minat baca masyarakat kita yang sangat rendah. Bagaimana menurut Ustadz tentang literasi di Indonesia itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kalau kita bicara masalah literasi, saya pribadi sulitlah mengukurnya sebetulnya bagaimana kondisi literasi di masyarakat kita di Indonesia. Literasi itu kan tidak hanya menyangkut persoalan mereka secara formal membaca buku, tidak, tapi sudah menyangkut banyak hal. Saya memahami literasi itu bukan hanya sekedar ada orang baca buku, tidak, tapi adalah bagaimana orang mengolah data, bagaimana orang itu mengolah informasi untuk menjadi sebuah sikap yang bijak. Itu yang terpenting. Emang yang saya tahu, kalau Menteri Pendidikan itu dulu pernah berpidato mengenai masalah menetapkan literasi sebagai kompetensi, kemampuan literasi dan kemampuan numerasi itu sebagai salah satu standar kompetensi di dalam pendidikan nasional. Tapi apa yang dimaksud dengan literasi itu apa, kemudian tujuannya kemana, itu yang lebih penting kita pikirkan. Ada banyak orang yang berpikir literasi hanya sekedar membaca saja, membaca kemudian menulis, hanya sekedar berpikir begitu. Kalau menurut saya tidak sesimpel itu. Yang paling penting literasi itu adalah bagaimana seorang menyikapi informasi. Informasi itu ya banyaklah, sumbernya banyak, karena kita kan sumber informasi yang masuk ke otak kita, masuk ke hati kita itu kan bisa melalui mata, bisa melalui telinga, dan bisa melalui pengalaman hidup. Saya pikir tidak terlalu urgent kalau kita hanya berpikir mengenai sejauh mana mereka membaca buku. Membaca buku itu ya juga tidak semuanya baik, ada yang buruk juga kan. Jadi kalau tergantung apa yang dibaca sebetulnya. Kalau orang bilang bahwa membaca itu adalah jendela dunia, ya ada betulnya juga. Betul seperti itu, tapi itu tidak mutlak seperti itu. Tergantung apa yang dia baca. Apa yang dia baca dan apa pengaruh dari bacaan itu terhadap sikap dia. Saya pikir itu yang paling penting. Dan di Indonesia
saya pikir itu saya melihat tidak ada yang terlalu signifikan ya perubahannya, kecuali bahwa pada saat ini generasi kita ini lebih banyak dipengaruhi, informasi itu sangat banyak dipengaruhi oleh media sosial, itu saja sebetulnya. Perbedaannya dengan dulu yang sekarang itu informasi yang masuk ke dalam benak mereka itu banyak didapat melalui media sosial, baik yang melalui tontonan maupun melalui bacaan-bacaan digital, atau media sosial yang macam-macam lah, yang mengelilingi, bahkan sebetulnya mencengkram pikiran mereka itu. Nah, dan yang menjadi masalah adalah karena media sosial kita ini menurut saya itu masih dikuasai oleh konten-konten yang tidak penting, tidak mendidik, atau bahkan bisa berbahaya. Baik Ustaz, jika memang literasi seluas itu artinya lebih kepada sikap seseorang terhadap penerimaan informasi, lalu bagaimana menurut jenengan tentang masyarakat atau netizen di sosial media khususnya itu banyak sekali yang simpang siur dalam menerima suatu informasi, dan di samping itu juga banyak provokator-provokator yang secara bebas dan liar bertebaran di sosial media. Menurut Ustadz, apakah ini bagian dari fenomena yang merupakan bagian dari penurunan dari literasi sendiri atau bagaimana Ustadz? Ya, media sosial kalau kita mau lihat itu ya bagian dari literasi sih sebetulnya. Karena media sosial itu orang membaca. Dari media sosial itu adalah orang membaca. Tapi masalahnya apa yang dia baca dan apa yang disajikan oleh media sosial terhadap dia. Dan sejauh mana tingkat orang dalam memfilter, memiliki kemampuan. Tingkat generasi kita, generasi sekarang lah, generasi apa katanya orang, generasi Z ya. Itu memiliki kemampuan untuk mengolah apa yang mereka dapatkan di media sosial misalnya. Itu dikelola, kemudian difilter, dianalisis, kemudian dikritisi, lalu memunculkan apa kira-kira sikap saya. Itu masalahnya di situ. Rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan itu membuat generasi kita, rendahnya pendidikan ini membuat generasi kita ini kan mudah diobok-obok oleh orang lain. Karena apa? Orang itu pada dasarnya ketika dia mendapatkan informasi, jika dia tidak memiliki bekal untuk menfilter informasi itu, biasanya dia terpengaruh dengan informasi tersebut. Jadi generasi kita belum memiliki kesiapan, belum memiliki kesiapan untuk menerima informasi itu secara kritis sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat dan melahirkan sikap yang elegan kepada dia. Nah, ini bahayanya media sosial pada saat ini. Saya sendiri sebetulnya pada saat ini sudah tidak aktif lagi di media sosial. Ya, salah satu faktornya karena saya rasakan ketika kita bermedia sosial kita lebih banyak disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting sebetulnya. Pikiran kita banyak disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Karena apa? Karena ya isinya begitu-begitu saja. Sementara lebih banyak hal yang lebih mendesak untuk kita urus, ya lebih banyak hal yang mendesak untuk kita pikirkan dengan pikiran kita. Baik Ustaz, terkait dengan mengidentifikasi suatu informasi, selain mungkin seperti yang jenengan singgung tadi, harus ada pondasi keilmuan untuk kemudian kita siap sebagai penikmat dari konten-konten yang ada di sosial media. Sebenarnya apa? Mungkin ada kiat-kiat lain agar kita itu lebih mudah mendapatkan informasi dan bisa mengidentifikasi bahwa ini benar atau salah. Itu terkait dengan bekal. Jadi dalam kalam masal Arab itu kan orang yang
menerima informasi tapi dia tidak punya bekal untuk mengolah informasi itu kan biasanya disebut kahati bilailin. Hati bilailin seperti orang yang pencari kayu bakar di malam hari. Jadi dia akan mengambil apapun yang dia temui ya. Apapun yang dia temui, apakah itu kayu bakar atau bahkan yang bisa jadi yang dia pegang dia ambil itu ular bisa jadi. Itu hati bilailin. Makanya ulama kita, misalnya Imam Ghazali misalnya ya, ketika berbicara mengenai masalah filsafat misalnya, ketika bicara apakah boleh kita ini belajar filsafat, maka Imam Ghazali tidak menjawab mutlak boleh atau tidak boleh, tapi tergantung sejauh mana kesiapan dia untuk masuk ke sana. Jadi kalau untuk tingkat mubtadiin belajar mantik sekalipun bisa haram. Karena apa? Mantik punya potensi ikhtilat dengan faham filsafat yang menyimpang. Itu tapi untuk tingkat yang sudah tidak mubtadiin bisa muhaqqiqin misalnya malah dianjurkan atau bahkan menurut beliau bisa fardu kifayah. Karena itu merupakan cara untuk memperkaya hazanah sehingga dia punya perbandingan untuk membaca situasi secara lebih luas. Jadi orang ini wawasan itu kita itu kan pada dasarnya tidak ada sebuah informasi itu pada dasarnya tidak ada yang buruk. Al-ma'lumat ilmu dari segi ilmunya itu kan tidak ada yang buruk. Dan itu hampir semua ulama menyatakan begitu. Ilmu apapun, hatta ilmu sihir sekalipun, sebetulnya sebagai sebuah ilmu itu kan tidak buruk. Yang menjadi buruk itu adalah dampaknya. Dampak dari ilmu itu. Lah, dampak ini sudah terkait dengan kemampuan orang untuk memfilter. Nah, bagaimana orang bisa memfilter informasi? Ini kan ada kaitannya dengan wawasan. Ada kaitan dengan wawasan. Kalau dia wawasannya rendah, ya. Kalau dia wawasannya rendah, maka dia ya mudah dipermainkan oleh informasi, entah dari mana informasi itu datang. Itu. Makanya kalau kita mau bicara bagaimana kiat kita untuk bisa menfilter informasi itu dengan baik, ya kiatnya wawasannya harus luas. Wawasannya harus luas dan harus punya punya mental untuk tidak mudah menerima sesuatu dengan apa adanya. Sehingga jiwa kritis itu penting ya. Jiwa kritis itu penting. Orang bahkan kadang orang harus meragukan segala hal. Kadang meragukan untuk dalam tanda kutip ya, ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita kritisi ada. Itu masalah keimanan macam-macam ya. Tapi untuk mencapai keimanan itu pun kadang orang berangkat dari keraguan. Keraguan itu munculnya dari mana? Dari kritis. Cuma masalahnya kemudian keraguan itu boleh jadi berakhir dengan kemantapan. Ada jawabannya, boleh jadi terus ragu. Itu masalahnya. Nah, komitmen untuk kalau di istilah kita biasa tabayun kan istilahnya. Komitmen untuk kritis terhadap informasi. Itu adalah bekal pokok. Selain wawasannya, dia harus punya wawasan dan dia harus punya komitmen mental lah, jiwa di dalam dirinya bahwa dia tidak mudah menerima informasi itu dengan begitu saja. Memang harus ada pengelolaan di dalam jiwa dia ya, terhadap informasi itu. Kalau kita tidak punya jiwa, tidak punya dua hal ini ya sudah pasti kita akan terombang-ambing oleh derasnya informasi yang pada saat ini luar biasa ya. Luar biasa. Nah, salah satu cara untuk memperluas wawasan sebagai bekal tadi untuk menfilter ya banyak caranya. Jadi antaranya ya faktor pendidikan, ya termasuk membaca literatur
termasuk kemudian banyak mendengarkan. Itu saya kira. Dan masalahnya pada zaman sekarang ini, pada zaman di mana dunia kita ini adalah sudah merupakan sudah masuk jauh di era informasi, katanya orang ini sekarang mudah ngomong. Dia punya media itu sangat mudah. Media dia untuk ngomong itu mudah, media dia untuk menulis mudah. Jadi sekarang setiap orang kan bisa punya TV. Kalau dulu TV itu cuma satu dulu, TVRI se-Indonesia cuma satu. Kalau sekarang setiap orang bisa punya channel sendiri kan, setiap orang, sehingga dia punya kesempatan yang lebih luas untuk berbicara melalui medianya. Setiap orang bisa menulis apapun dan itu bisa dibaca oleh orang lain. Lah, masalahnya kemudian adalah dia ngomong dan dia nulis itu, dia bekalnya apa? Itu masalahnya. Bekalnya apa? Kalau dia bekalnya minim, dia jadinya merusak jadinya kan. Karena pada prinsipnya input itu harus lebih banyak daripada output. Ibnu Mas'ud itu kan menyatakan begini, innallaha khalaqalaka udzunaini wa lisanan wahidan likai tasma aktsara min an tatakallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua telinga bagi kita dan menciptakan satu mulut. Ini likai tasma, supaya kita lebih banyak mendengar, lebih banyak kulaan lah daripada kita ngomong. Artinya kalau bandingannya dua telinga dan satu lidah berarti kita mendengarnya dua kali lipat. Kalau umpama mau dikembangkan, kalau saya ngembangkan, Allah menciptakan dua telinga juga dua mata, ada empat. Telinga dan mata ini kan untuk kulaan, ya. Lah untuk outputnya kan cuma lidah. Jadi 1:4 harusnya gitu. Kalau umpama ucapan dari Ibnu Mas'ud itu mau kita kembangkan. Masalahnya sekarang adalah orang suka ngomong, suka mengaktualisasikan diri sih sebetulnya, suka tampil ya. Bawaannya media kan begitu, orang bawaannya kalau punya media dia pinginnya tampil. Karena ketika tampil ini dia tidak punya bekal gitu. Akhirnya ya gitu-gitu aja. Maka pada akhirnya literasi dari generasi kita yang anggaplah misalnya 80%-nya dikuasai oleh media sosial, generasi muda ya, generasi remaja sekarang. Literasinya kan media sosial sekarang. Mereka bacanya gulanya ke media sosial. Jarang lah mereka datang ke perpustakaan sekarang kan, sudah jarang mereka sudah jarang datang ke toko buku misalnya, atau lebih banyak lah, atau kalaupun setidaknya lah jarang mungkin mereka itu yang membaca buku-buku online misalnya. Ya sekarang kan gampang lah orang untuk baca, tapi sejauh mana ya kalau umpama di persentase, walaupun belum ada penelitiannya, sejauh mana generasi remaja sekarang itu dia kulaannya lebih banyak mana ke buku-buku ilmiah atau ke media sosial. Nah kalau kulanya ke media sosial ini payah jadinya gitu. Payah jadinya karena seperti tadi itu, di media sosial orang ngomong itu lebih banyak yang tanpa bekal, hanya karena untuk menampilkan diri gitu aja. Yang lebih banyak karena caper aja kan. Karena pada prinsipnya mereka itu adalah ingin tampil, ingin menarik. Akhirnya yang mereka lakukan adalah hal-hal yang sekiranya menarik perhatian orang. Baik, Ustaz. Terkait dengan tadi bahwasannya setiap pegiat sosial media seharusnya mereka punya bekal wawasan yang cukup untuk menerima informasi yang begitu liar dan begitu deras di sosial media. Lalu bagaimana menurut pandangan Ustaz terkait dengan peran pendidikan? Peran pendidikan baik itu lembaga formal atau pesantren untuk kemudian memberikan pendidikan literasi kepada anak bangsa. Seharusnya peran itu memang dipegang oleh lembaga pendidikan, baik formal, pesantren maupun lembaga pendidikan apapun.
Tapi sejauh ini memang saya sebetulnya mengapresiasi kalau keinginan dari pemerintah, ya kurikulum merdeka ya istilahnya, ya anak-anak memperbanyak literasi. Gitu, anak-anak baca sendiri kan, maunya begitu kan pemerintah ya. Guru tinggal mengawasi dan membimbing kan maunya begitu. Itu ideal ya, idealnya begitu dan itu bagus idenya sebetulnya seandainya itu berjalan. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya tidak begitu. Yang banyak dikeluhkan justru ketika guru mengurangi metode ceramah kan maunya. Anak lebih banyak mengeksplorasi sendiri dari buku, dari literasi, macam-macam baca, banyak membaca. Guru hanya mengarahkan, tidak banyak ceramah, tidak banyak pakai metode ceramah. Masalahnya pada akhirnya tujuan mulia itu mungkin minim sekali kenyataannya di lapangan. Anak-anak disuruh baca sendiri, guru mengawasi. Yang terjadi adalah anak-anak guyon sendiri, guru main HP. Itu kan yang terjadi. Ya, banyak terjadi. Ya, walaupun tidak seluruhnya. Ada juga sih yang sudah berjalan untuk lembaga pendidikan sih, yang sudah bonafit itu biasanya. Tapi untuk lembaga pendidikan secara umum itu tidak berjalan. Dan sepertinya juga masalah budaya yang masih belum tercipta. Memang anak-anak kita pada saat ini tidak tertarik kepada hal itu. Ya pengaruh mereka, pengaruh dari perkembangan informasi sebetulnya, perkembangan dari teknologi informasi yang sudah mencengkram pikiran mereka. Anak-anak ya tidak tertarik, mereka lebih tertarik ke HP daripada baca buku. Itu memang nyata ya, setidaknya yang saya lihat di sekitar saya setidaknya. Tapi kira-kira yang di tempat lain kira-kira ya agak-agak sama. Ya, agak-agak sama dengan yang ada di sekitar kita. Kalau di sekitar rumah saya, ya anak-anak sekolah itu mau diajak membaca begitu belum bisa. Jadi ada minusnya. Masih menurut saya masih lebih untuk secara umum masih lebih bermanfaat yang guru nerangkan daripada anak-anak disuruh baca sendiri. Ya. Walaupun secara dasar tujuannya adalah baik dan mulia, tapi pada aplikasinya di sekolah-sekolah itu tidak begitu. Terkait dengan pembelajaran di media sosial ataupun melalui buku, sebenarnya ini sama-sama kita mendapatkan informasi dan wawasan. Tetapi bagaimana menurut Ustaz, apakah dengan metode yang dua berbeda ini memiliki sisi keutamaan tersendiri atau bagaimana? Kalau saya membaca itu tidak hanya membatasi pada media sosial atau buku, tidak. Jadi kalau kita kembali ke agama kita ya, ayat pertama yang diturunkan tentang membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi di situ tidak ada maf'ulnya kan? Maf'ul bihnya apa? Bacalah gitu kan. Waktu itu yang disuruh baca tidak bisa baca. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa baca, kemudian orang Arab yang menjadi umat dakwah Rasulullah pada waktu itu juga jarang yang membaca. Mereka adalah ummah yang ummiyun, yang buta huruf. Tapi perintah pertama itu adalah membaca. Makanya menurut saya membaca itu tidak hanya sekedar membaca tulisan. Tidak, kalau mau dikembangkan lebih luas ya, tidak hanya sekedar membaca tulisan baik media sosial maupun buku, tidak. Tapi lebih penting dari itu adalah membaca secara lebih luas. Membaca secara empiris ya. Tidak hanya membaca secara akademis, tapi membaca secara empiris. Ya, kalau untuk kepentingan akademik mungkin orang membaca buku.
Tapi untuk kepentingan menghadapi hidup lebih dominan kita membaca situasi, membaca kondisi. Itu yang disebut dengan pengalaman. Makanya di dalam pesan ulama itu kan syawir manjarrabal umur. Syawir manjarrabal umur. Kamu minta pendapat kepada orang yang berpengalaman. Karena apa? Membaca pengalaman orang, membaca realitas, membaca pengalaman orang itu lebih bermanfaat dalam menghadapi hidup, dalam menyikapi hidup itu daripada sekedar membaca buku. Menurut saya begitu. Jadi bukan sekedar baca tulisan, bukan sekedar mendengar omongan, tapi membaca realitas. Kalau di membaca realitas itu, membaca realitas yang terpenting ya, membaca realitas sebagai bekal hidup. Bukan hanya sebagai bekal wawasan akademik. Karena wawasan akademik dan bekal hidup itu kan beda. Membaca realitas sebagai bekal wawasan hidup itu dipesankan di dalam agama dengan luar biasa. Membaca akademis kadang-kala ya dikritisi juga. Contoh misalnya di dalam ayat kritik untuk ahlul kitab ya. Kamatalil himari yahmilu asfara misalnya. Kamatalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa buku. Ini artinya orang kalau mau diinterpretasikan lebih tafsir Isari lah, bukan tafsir. Kalau tafsir kita menyatakan tafsir itu mungkin kontroversial ya, tapi Isarinya bahwa ada orang yang kemana-mana dia baca buku. Kayak orang ahlul kitab pada waktu itu, dia bawa kitab, bukan hanya sekedar dipikul kan kitabnya, tentu saja mereka baca, tapi mereka tidak memahami isi kitab itu dalam arti bukan tidak paham kalimat per kalimat, tapi tidak mampu menyerapnya ya. Tidak mampu menyerapnya untuk menjadi sebuah pandangan hidup yang benar. Mereka mengerti kalimat dalam Alkitab itu, mungkin dalam kitab mereka ngerti dan paham secara kata-kata ya, mungkin mereka paham. Tapi apakah itu berpengaruh terhadap prinsip, terhadap perilaku, terhadap pandangan hidup mereka? Itu masalahnya. Pembacaan akademis itu belum tentu juga berpengaruh terhadap sikap hidup. Nah, yang banyak berpengaruh terhadap sikap hidup itulah pengalaman, pembacaan terhadap realitas. Yang tadi itu syawir manjarrabal umur. Setidaknya orang dengan membaca realitas, dia itu tidak menjadi keledai. Apa sifatnya keledai? Selalu jatuh ke lubang yang sama kan, begitu, terperosok ke lubang yang sama, itu kan. Karena orang tidak cerdas dalam membaca realitas, tidak bisa belajar dari pengalaman. Makanya Rasulullah itu menyatakan la yuldagul mu'min min cuhrin wahid marrataini au kama qol ya. Orang yang imannya kuat seharusnya dia tidak tersengat ular dari satu lubang yang sama sampai 2 kali. Artinya apa? Dia harus belajar dari pengalaman. Dia boleh salah tapi jangan salah terus kan. Itu cara membaca dari pengalaman. Jadi masalahnya tidak hanya sesempit bagaimana orang membaca buku dan bagaimana orang membaca media sosial ya. Baik Ustaz, mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang pentingnya literasi untuk para pemirsa di rumah mungkin, dan bagaimana ini penting untuk kemudian sebagai bekal kita untuk bersosial media. Masalah kita membaca literatur. Tidak perlu kita tanyakan pentingnya. Kalau pentingnya sudah jelas. Itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena sebuah buku itu ditulis oleh penulisnya dengan mencurahkan pikiran yang luar biasa. Beda dengan orang ngomong. Saya bilang
Kalau orang ngomong mungkin saja dia tidak berpikir, tapi orang nulis biasanya lebih berpikir daripada orang ngomong. Ya. Orang menulis itu biasanya mencurahkan pikiran lebih banyak daripada orang ngomong. Kalau orang ngomong seringkali dia tidak berpikir. Tapi untuk menulis, menyusun kata-kata menjadi kalimat, kemudian menyusun kalimat menjadi paragraf, kemudian menyusun paragraf menjadi sebuah menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lain sampai menjadi sebuah kesimpulan atau sebuah informasi yang saling bertaut satu sama lain, itu membutuhkan cara berpikir yang cukup rumit, sehingga kalau orang membaca buku, dia biasanya mendapatkan informasi yang lebih jernih daripada yang hanya sekedar mendengar. Membaca itu mendapat informasi lebih jernih daripada sekedar mendengar. Karena itulah dalam agama kita itu kemudian perintah pertama adalah iqra tadi, itu bukan isma tapi iqra ya, membaca. Dan kita tahu bahwa agama kita itu melakukan revolusi luar biasa mengenai dunia bacaan dari umat, ya menyulap lah, seperti menyulap ya, dari umat bangsa Arab yang tidak memiliki etos membaca tulisan maksudnya, itu sampai menjadi sebuah umat yang luar biasa dengan karya tulis yang luar biasa. Itu kan pentingnya menulis dan membaca ya di dalam agama kita. Bagaimana Rasulullah yang beliau sebetulnya tidak bisa membaca, An-Nabiyul Ummi, itu kemudian bisa menyulap umat ini dari tidak biasa membaca, tidak biasa menulis, menjadi umat yang gemar menulis dan gemar membaca dan sangat menghargai ilmu pengetahuan. Baik, Hasan. Kalau tadi dijelaskan tentang juga peran para ulama untuk meningkatkan literasi bangsa Arab, mungkin sedikit dijelaskan atau diceritakan tentang sejarah dan kiprah para ulama dalam melakukan hal ini, atau juga ada kaitannya, Ustaz, atau pengaruhnya mungkin signifikan terhadap kebijakan, misalnya pada masa pemerintahan Abbasiyah, pada masa Khalifah Ma'mun. Di situ sangat gencar-gencarnya literasi, di mana beliau juga membangun Baitul Hikmah, perpustakaan Baitul Hikmah. Apakah hal-hal seperti demikian ini merupakan bagian dari kiprah para ulama dan juga mungkin pemerintahan masa lampau dalam meningkatkan literasi? Ya, menurut saya ulama kita dulu bisa memiliki budaya literasi yang luar biasa itu. Itu awal mulanya adalah karena keimanan. Awal mulanya ulama kita itu kan sangat menghargai ilmu pengetahuan yang terkait dengan, terutama yang terkait dengan Al-Quran dan hadis, dan itu tidak bisa lahir kecuali karena keimanan kuat. Jadi kitab-kitab yang menurut saya sudah sepertinya di luar kemampuan manusia ya, misalnya Sahih Bukhari. Ini kan untuk tingkat kemampuan manusia ini seolah-olah tidak masuk akal. Imam Bukhari yang menghafal hadis sedemikian rupa sampai menghafal rawi hadis, sanad hadisnya, kemudian hafal tentang sejarah, tahu mengenai sejarah dari masing-masing perawi, ya, rijalul hadisnya, kemudian bagaimana beliau itu sangat teliti terhadap sanad. Ini untuk ukuran orang sekarang itu tidak mungkin. Tapi itu dilakukan oleh orang dulu. Dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu. Kenapa? Karena itu berangkatnya dari keyakinan, dari keimanannya. Tidak mungkin lah orang bisa sampai sebegitu telitinya terhadap hadis Rasulullah, sampai sebegitu semangatnya belajar hadis misalnya, kecuali karena dia memang meyakini hadis itu sebagai sesuatu yang suci.
Ya, sampai kalau Imam Bukhari misalnya setiap mau menulis hadis ya seperti masih sholat 2 rakaat dulu misalnya, itu kan tidak mungkin dilakukan kalau kecuali dengan keimanan yang super, Enggak, contoh misalnya saya mendapat cerita di, kalau tidak salah, Al-Khatib Al-Baghdadi yang cerita ya, di Rohlah fi Thalabil Hadis. Imam Hasan Al-Basri itu pernah mengejar datang dari Basrah ke Kufah waktu itu untuk menemui sahabat, siapa saya lupa namanya, hanya bertanya mengenai apa fida, apa dam dari sahabat ini ketika dia mencukur rambutnya waktu ihram. Karena ma fidaka hina asobakal atau seperti itu katanya. Apa tebusanmu, apa dammu ketika engkau itu mencukur rambut gara-gara di kepalamu ada penyakit, ada gatal-gatal. Nah, sahabat ini menjawab satu ekor kambing. Jadi Imam Hasan Al-Basri datang jauh-jauh dari Basra ke Kufah hanya untuk mengejar satu informasi. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali karena menganggap informasi itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Hingga rela sampai melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan ini. Ini berangkatnya dari keimanan, saya kira ya. Ulama-ulama kita itu bisa melahirkan karya yang luar biasa bukan hanya karena masalah intelektualitas, karena masalah keilmuan, bukan hanya masalah itu, tapi itu masalah keimanan, sudah menyangkut masalah keimanan. Imam Syafi'i yang luar biasa itu, ini tidak mungkin ada seperti itu kecuali karena keimanan. Jadi faktor utamanya berkembangnya keilmuan, ilmu pengetahuan di dalam Islam, sampai kemudian menjadi budaya literasi yang hebat itu ya, faktor utamanya adalah karena keimanan. Jadi setiap detail informasi yang terkait dengan hadis, terkait dengan Al-Quran itu sangat penting. Ya, kalau kita belajar ilmu hadis, belajar mustalah hadis atau belajar mustalah tafsir, ya ilmu tafsir misalnya, Al-Quran itu diamati dari berbagai sisi yang sangat detail. Sampai dari sisi ini ayat ini terbagi Makkiyah, Madaniyah, ada yang begini-begini. Ini karena apa? Saking imannya ulama kita, saking menganggap itu sangat penting, ilmu yang sangat penting. Ilmu yang terkait dengan Quran saja ada berapa macam ilmu gitu. Itu saking pentingnya. Jadi berangkat dari keimanan itu kemudian lahirlah etos ilmiah. Dari etos ilmiah itu kemudian lahirlah budaya menulis. Dari budaya menulis itu kemudian lahirlah budaya literasi. Saya satu gambaran saja yang saya baca itu, siapa? Al-Mutanabbi itu kalau kita membayangkan bagaimana etos literasi ya, bagaimana umat dulu itu membaca. Al-Mutanabbi itu pada masa mudanya dia itu karena miskin, dia tidak bisa beli kitab. Tapi dia setiap hari baca kitab, bukan di perpustakaan, mungkin karena perpustakaannya jauh, dia bacanya di toko buku sambil pura-pura mau beli kan gitu. Itu Al-Mutanabbi ya, pura-pura mau beli aja. Dia sambil curi baca, tapi itu dia menjadi alim karena semangatnya ya. Dan saya ingat juga kisahnya At-Tabari ketika menyuruh muridnya untuk menulis, saya akan mendiktekan kepada kalian sejarah umat manusia dari masa Nabi Adam sampai abad keempat, masanya At-Tabari. Akhirnya muridnya bertanya, kira-kira berapa butuh berapa lembar? Sekitar 30.000 lembar kan, begitu katanya, 30.000 lembar. Maka muridnya menyatakan, ini kita belum selesai sudah mati duluan kan, gitu muridnya. Kita sudah mati duluan. At-Tabari kemudian menyatakan, subhanallah qad matatil himam.
Subhanallah qad matat bihimam. Orang sudah tidak punya kemampuan itu pada masa itu ya. Pada masa itu bagaimana orang punya semangat terhadap literasi ya. Literasi pada masa sulit justru. Percetakan tidak ada, kemudian macam-macam tidak ada. Waktu itu harus nulis pakai tangan. Dan medianya juga sangat. Lah pada saat kita ini punya media yang serba mudah, ya serba mudah sekarang kan serba mudah. Orang mau baca kitab apa sekarang? Dan mau baca literasi juga sangat mudah, ya tinggal googling aja sekarang sudah tersedia semua kan di Google Book misalnya kalau kita mau baca PDF-nya. Justru ya semua itu ada dampaknya. Justru dengan kemudahan itu semangat kita menjadi turun. Bahwa kadangkala efek dari kemudahan itu adalah membuat semangat kita jadi luntur. Suatu yang mudah itu akan membuat kita kehilangan gairah ketika suatu itu mudah. Tapi ketika suatu itu sulit, boleh jadi orang tidak menyentuh sama sekali, tapi boleh jadi juga dia semakin militan ketika tantangannya sulit. Sekarang kan tantangannya hampir tidak ada. Tantangan membaca itu hampir tidak ada. Tantangan membaca itu hanya datang dari diri kita sendiri, dari internal kita ya. Kalau sarana itu sangat mudah sekali. Sampean mau baca apa kalau sekarang? Mau baca apa gitu. Tapi sarana mudah akan membuat kita tidak bergairah. Itu efek ya, efek. Baik Ustaz. Terkait dengan tadi bahwa tantangan kita di sosial media adalah begitu derasnya informasi dan pada kenyataannya menurut jenengan konten-konten yang tidak berfaedah dan tidak mendidik itu lebih dominan di sosial media. Apa pesan Ustadz terkait hal ini untuk para santri agar mereka tidak hanya memperbanyak literasi tapi juga tampil di sosial media untuk sebagai langkah membendung hal itu? Ada langkah aktif, ada langkah pasif. Jadi kalau langkah pasifnya kita diam aja. Jadi ulama kita ini kan mengajarkan kita untuk diam juga. Idza kana al-kalam min fiddatin fasumtu min dhahabin, kan gitu ya. Kalau ngomong itu ibarat perak, maka diam itu ibarat emas. Karena apa? Karena diam itu kenapa diibaratkan emas? Karena diam itu dalam banyak hal itu menunjukkan kematangan. Tidak semuanya ya. Ada juga yang diam karena dia terlalu bodoh juga ada. Ada juga orang diam itu karena dia itu matang. Ada juga begitu. Ada ajaran diam. Jadi kalau kira-kira itu tidak bermanfaat, kamu jangan ngomong lah gitu. Jangan tidak usah tampil gitu. Tidak usah memaksakan diri untuk tampil kalau kira-kira itu tidak bermanfaat. Jadi kalau kamu mau ngomong ya kamu harus punya dasar ilmu. Jadi jangan bighairi ilmin. Wa minan nas may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Ya. Nah, itu kan sifatnya orang kafir ya. Bighairi ilmin tanpa didasari ilmu. Wala hudan wala kitabin munir, kan gitu di Quran. Di Quran itu ya banyak seperti itu. Rasulullah sendiri itu kalau pas tidak tahu ya beliau terus terang tidak menjawab. Itu kan Rasulullah. Kita tahu ya Rasulullah tidak menjawab ketika wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insya Allah. Itu kan kisahnya karena Rasulullah pada waktu ditanya Rasulullah tidak tahu. Itu sudah Rasulullah ya, sudah Rasulullah. Ditanya mengenai Ashabul Kahfi, ditanya mengenai roh, ditanya mengenai apa lagi satunya itu mengenai Dzulqarnain. Ya Rasulullah memang tidak tahu. Rasulullah tidak jawab tapi berjanji. Ya. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya, besok saya jawab kan begitu. Tapi akhirnya lama tidak datang wahyu sampai Rasulullah diejek-ejek kan, tidak bisa jawab. Itu menunjukkan bagaimana Rasulullah saja gitu. Ketika ditanya belum tentu jawab. Rasulullah saja. Karena tidak ada wahyu Rasulullah tidak tahu, dan tidak ada wahyu Rasulullah ya tidak jawab. Dan itu banyak dalam ayat Quran. Dalam kisah-kisah nuzulul Quran itu, sababun nuzul itu banyak. Kisah-kisah seperti itu. Jadi Rasulullah ya menunggu wahyu. Itu banyak.
Termasuk kalau yang terkenal di hadis mutawatir itu manal mas'ul anhu bi'a'lama minas sa'il, itu kan Rasulullah saja kadang diam, tidak menjawab. Dan kalau kita tahu, kalau di ta'lim ya Imam Malik sering bilang la adri kan, la adri, saya tidak tahu. Ya tidak tahu ya bilang aja tidak tahu. Masalahnya kemudian di orang yang sudah tampil di media sosial ini biasanya anti untuk bilang tidak tahu. Makanya bagaimana sikap pasif itu perlu juga. Sikap pasif itu perlu diajarkan, jangan kemudian mau tampil melulu. Ya. Sikap pasif itu juga terpuji. Jadi sukut ya. Ada sikap ya aktif. Ya aktif, kita aktif itu bagus karena muta'addiyah. Kalau pasif kan tidak muta'addiyah, manfaatnya tidak muta'addiyah. Tapi kalau aktif itu kan muta'addiyah. Ketika kita tahu ya kita menyampaikan. Tapi menyampaikan itu ya yang tulus lah. Ya, menyampaikan ilmu itu jangan karena kita ingin tampil. Karena kalau menyampaikan ilmu itu karena ada kepentingan yang tidak tulus, itu biasanya nanti nabrak batas. Karena kepentingan dia untuk tampil, akhirnya yang penting menarik kan, jadinya begitu. Misalnya kepentingan menyampaikan ilmu itu untuk mendapatkan follower misalnya, untuk dikagumi orang. Pada akhirnya dia akan hanya menyampaikan ilmu yang menarik, bukan sesuatu yang penting ya kan? Karena kadang-kala sesuatu yang penting itu kan tidak menarik, dan kadang-kala yang menarik itu tidak penting, sering seperti itu. Jadi ya memang itu sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita dalam masalah ilmu ya, ketulusan dalam menyampaikan ilmu itu ditekankan sejak awal memang. Karena ketika tidak tulus, potensi untuk merusak itu besar. Potensi, meskipun dia tahu, boleh jadi dia menyimpan pengetahuannya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan selera publik misalnya ya. Meskipun ini tidak penting, tapi tetap dia sampaikan, atau bahkan ini punya ekses negatif tetap dia sampaikan karena sesuai dengan selera publik misalnya, kan bahaya seperti itu. Makanya ketika orang sudah misalnya anggap dia memiliki kompetensi dan kualitas untuk menyampaikan, untuk jadi rujukan, ya yang sangat penting dia ingat adalah ketulusan di dalam menyebarkan ilmu itu. Diupayakan supaya ya tulus untuk li'ila'i kalimatillah gitu. Karena kalau ada tujuan lain nanti ini jadi ngerusak ini. Suatu yang mestinya disampaikan tidak disampaikan, suatu yang mestinya tidak usah disampaikan dia sampaikan. Itu ketika kita mau aktif ya. Untuk pilihannya, kalau pilihan terbaik, pilihan idealnya, kalau kita berada pada tingkat dipengaruhi ya jangan gitu. Tapi mestinya kalau kita sudah berada di tingkat mempengaruhi baru ya, gitu. Karena orang itu ada tingkat dipengaruhi, ada tingkat mempengaruhi. Itu saya kira bagaimana kita bermedia sosial. Saya sendiri pada akhirnya memutuskan untuk tidak aktif di media sosial ya karena banyak faktor lah, karena banyak faktor. Baik, terima kasih Ustadz. Itu mungkin pertanyaan terakhir dari kita. Pemirsa Sidogiri TV yang dirahmati oleh Allah, barusan kita telah mendengar beberapa penjelasan penting terkait literasi dan manfaat, berikut juga fungsi daripada literasi itu sendiri. Akhiran kita akhiri sesi mujalasah Sidogiri TV kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.